Baik, pada kali ini saya akan berikan pengantar teori di 3ds Max ya, dalam hal 3D animasi pemodelan ya. Satu, yaitu yang modeling benda-benda yang tidak organik ya. Nah, jadi kita perlu juga membuat model itu realis ya, mendekati kenyataan. Nah, apa itu realis ya? Jadi di modeling 3D itu juga harus menganut prinsip ya, mendekati kenyataan ya. Kalau tidak ya sama saja nanti kita tidak punya skill ya untuk mensimulasikan sesuatu dalam 3D. Nah, bagaimana mensimulasikan sesuatu seperti gambar ini ya? Misalnya gambar ini kan gambar dari 3D ya, gambar dari 3D, tetapi dibuat senyata mungkin untuk bisa mendekati kenyataan ya, atau di sini disebutnya adalah realisme atau fotorealis. Jadi adalah penggayaan dalam bidang seni ya, yang mencoba untuk membuat sesuatu itu seperti lukisan atau representasi dari sesuatu yang nyata ya. Akurasi ya, atau dalam pandangan pertama itu kita tidak bisa membedakan ya bahwa itu foto atau benda kreasi dari 3D ya, padahal itu adalah ya buatan ya atau simulasi. Nah, jadi di dalam modeling 3D itu untuk menjadikan benda itu realistik ya di komputer itu perlu beberapa teknik ya yang diterapkan ya. Ya, jadi untuk contoh-contoh bisa lihat di sini. Ya, ini untuk desain interior biasanya ya, dan misalnya untuk modeling, untuk mensimulasikan atau memberi gambaran ya, memberi gambaran. Nah, seperti ini ada ruang kaca ya. Ini kaca, nanti kalau saya praktekkan untuk satu modeling kaca ini aja rendernya bisa lama ya. Ini kalau banyak seperti ini. Nanti untuk modeling yang di praktek di 3D, untuk modeling yang software baru 3ds Max terbaru itu komputer saya sudah tidak mampu ya. Mungkin nanti akan kembali ke versi yang sebelumnya. Jadi untuk 3D yang sebelumnya masih lancar dijalankan ya. Untuk ini ya, untuk material, untuk mendekati dunia nyata atau realisme. Tapi untuk modeling sebetulnya yang 3D versi baru itu nyaman ya, enak. Nah, jadi Anda lihat itu, ini masing-masing itu dibuat ya, namanya seniman ya. Seniman membuat sebuah karya lukisan digital dengan objek 3D ya. Nanti ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjadikan objek 3D itu mendekati nyata atau foto realis. Ya, jadi untuk membuat sebuah fotorealis model dalam 3D ya, ada 10 nih yang bisa disimpulkan ya. Satu, pertama itu clutter and chaos ya. Jadi kita lihat contohnya saja langsung. Nah, seperti ini ya. Ketidakberaturan ya, berantakan. Nah, ini adalah sesuatu yang biasa terjadi di dunia nyata ya. Nah, untuk bisa menerapkan realisme ini ya pada sebuah model 3D ya, kita perlu detail ya. Misalnya itu tidak semua di dunia nyata itu seperti rapi gitu ya, seperti di dunia, kalau di sini istilahnya dunia Barbie ya. Dunia Barbie itu kan rapi ya, semuanya mulus ya, baru. Nah, sebetulnya tidak seperti itu ya. Ada cacatnya, defect ya, ada debu ya, ada cuilnya, baretnya, dents ya, dan semuanya itu pada posisi yang tidak teratur ya. Seperti ini contohnya ya. Kalaupun ada keteraturan ya, keteraturan yang masih masuk akal ya. Misalnya dalam ini penataan
ruang interior ya. Ini teratur tapi memang dimaksudkan untuk itu ya, untuk display sesuatu yang organize, untuk pameran ruang interior. Tapi kalau di gambar yang sebelumnya tadi ya, ini justru kenyataan itu dihadirkan dengan ya, ini cowel-cowel ini seperti ini ya. Kemudian kertasnya tidak beraturan ya, dense ya, ini namanya dense. Ya, prinsip dunia nyata atau fotorealisme atau realis dalam 3D yang berikutnya ini adalah personality dan expectation ya, harapan ya. Jadi di dunia nyata itu orang itu yang menciptakan suatu lingkungan ya. Jadi ada hewan ya, ada manusia ya. Jadi mereka itu bertindak masing-masing itu ada kecerobohannya juga, tidak serta-merta itu chaos atau berantakan ya. Ya, tapi ya mereka ini saling melengkapi di dalam dunia nyata ya. Kemudian ada prinsip believability. Believability ini adalah suatu hal yang bisa diyakini bahwa itu terjadi atau itu adalah bisa saja nyata gitu ya. Bisa saja karena walaupun bisa dipercaya tapi secara visual mungkin kurang meyakinkan ya. Ya, contohnya nanti kita lihat di gambar berikut ya. Ya, seperti ini gambar ini bisa dipercaya atau tidaknya ya, ini tergantung dari pengalaman empirik seorang masing-masing ya. Nah, ini kalau kita yang sudah sering main game ya, ini bisa juga kita kenali dari sebuah adegan game ya. Ini seperti ini, ada gas, ada ini pemadam ya, kemudian pintu, dan ini karena model fisik seperti ini mungkin tidak ada, tapi ya secara prinsip meyakinkan sudah ya dari keberadaan objek-objeknya ya. Tapi masing-masing pengalaman empirik menyatakan bisa jadi berbeda. Ya, prinsip berikutnya adalah permukaan dan tekstur ya. Jadi langsung saja kita lihat gambarnya ya. Ya, ini juga salah satu dari produk seniman 3D ya. Nah, ini teksturnya itu tidak selalu halus ya. Tidak selalu halus, ada karatnya ya. Ada sesuatu yang tampak nyata tapi kuno, lama ya, itu justru lebih meyakinkan. Tapi kalau kita berpengalaman ya, ini kita masih menjumpai ini masih buatan CG ya, komputer grafik yang digenerate dari software grafik 3D ya. Kalau untuk mendekati foto belum ya ini ya. Ya, prinsip berikutnya adalah ini ada cakaran ya, ada robekan, sobek ya, atau ya, ini lihat gambarnya ya. Nah, terantuk sesuatu jadi pecah ya, atau terbentur sesuatu ya, jadi mungkin ini bentuknya jadi deformasi dari sepatu ya misalnya ya. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan ya, bahwa objek itu untuk bisa mendekati nyata itu dari ini tampilannya itu adalah apa itu objeknya, terus berapa sering dia itu dipakai ya, misalnya seperti itu. Bisa kita asumsikan nanti pada saat membuat ya. Nah, seperti ini. Ya, faktor berikutnya yang penting untuk realis ya adalah kedalaman material ya. Material di sini kalau nanti saya praktek itu komputernya mungkin tidak bisa merender dengan baik kalau objeknya banyak ya. Kalau objeknya terlalu banyak dengan material-material yang mendekati nyata atau fotorealis, ini komputernya sudah tidak mampu ya. Ya, kalau mungkin satu objek misalnya sendoknya saja atau gelasnya saja ya masih bisa. Nah, jadi untuk membuat objek 3D yang nyata itu kita harus membuat
lingkungan yang nyata dulu. Nah, ini Anda lihat di kerannya itu ya, ada benda-benda atau yang di depannya. Nah, berarti itu satu ruangan harus dibuat full. Satu ruangan dibuat full benda-benda objek nyata. Kalau tidak ya tidak bisa mendekati atau mirip dengan dunia nyata hasil dari model 3D kita. Nah, ini seperti ini. Ya, ini berarti di luar ini ada jendela atau pintu yang terbuka, terus ada tanamannya. Yaitu dibuat dulu dengan lengkap ya, barulah kita nanti bisa mendapati nah seperti di sendoknya ini ya, cerminan dari dunia di sekitarnya, di lingkungannya. Ya, kemudian prinsip atau konsep realisme lain yang bisa kita dapati untuk menjadikan 3D itu seperti foto, yaitu adalah radiosity. Radiosity adalah ini cahaya ya yang memantul dan yang direct langsung mengenai objek. Ya, pada intinya seperti itu. Kita lihat gambarnya. Kalau dengan radiosity, nah seperti ini. Kan ada sinar. Ya, sinar itu memantul ya, bounce light. Ya, kemudian juga menghasilkan suatu gambar bayangan yang berbeda. Nah, inilah faktor-faktor untuk menciptakan sebuah benda atau model itu mirip dengan kenyataan atau realisme. Baik, selamat berjumpa kembali di pertemuan kuliah ya, atau pelajaran kita tentang modeling dalam 3D animasi ya. Kali ini spesial, kita langsung menuju ke praktikum ya. Untuk praktikum kali ini judulnya adalah membuat yang sesuatu mendekati kenyataan ya dengan menerapkan material ya. Untuk bahan-bahannya yang menjadi latihan kali ini ya adalah seperti yang Anda lihat nih ya, tekstur kayu ya. Boleh silakan di-download sendiri masing-masing mau kayu yang seperti apa ya. Saya pilih yang seperti ini. Tinggal di browsing saja di internet sendiri ya. Ya, untuk pertama saya akan membuat dulu objek dari yang menjadi dasar ya, adalah membuat meja ya. Kita buat dari circle, kita klik kanan sini. Nah, ini circle. Kemudian saya akan membuat line biasa seperti ini. Ya, ini biasa untuk membuat profil di bidang pertukangan ya, itu bisa. Ya, seperti ini aja. Kalau kurang baik ya bisa Anda perbaiki dengan sub objeknya ya. Nah, seperti ini. Ini saya zoom dulu. Ya. Silakan diperbaiki desain dari ya seperti ini. Ya, gini aja. Kemudian kita pilih modeling bevel profile ya. Ya, kita klik ini circle-nya. Ya, kemudian kita pilih modeling bevel profile. Nah, ini. Nah, ini sudah jadi. Kemudian dari roll up parameter ya, kita pilih mode klasik ya. Di sini kan yang terbaru ya. Kita pilih klasik. Kita pilih bevel profile. Nah, kita pilih ini. Nah, jadilah mejanya ya. Ya, seperti ini.
Ini saya putar dulu ya supaya nikmat ya dilihatnya. Ya, 90 derajat. Ya, ini objek yang kita dapat dari bevel profile. Ya, kalau kurang cukup besar mejanya ya, kita pilih circle-nya. Terus ini kan bevel profile, ini circle. Nah, ini ada radiusnya ya, Anda tinggal sesuaikan aja. Ya, jadi bentuknya. Nah, kemudian kita akan merger dengan produk yang sudah kita kerjakan di pertemuan sebelumnya ya. Di pertemuan sebelumnya kan Anda membuat botol ya. Nah, ini tinggal import merge ya. Nah, yang ini yang sudah Anda buat pertemuan sebelumnya ya, botol. Klik OK. Ya, semuanya saja ya, tidak apa-apa. Nanti kita pilih yang diperlukan ya. Ini ada nama yang sama ya, nanti tinggal diberi nama yang beda gitu, 2 gitu lah jadinya ya, merge. Nah, ini juga ada nama yang sama, merge ya. Yang kita butuhkan adalah botolnya saja ya. Nah, ini posisikan di atasnya ya. Kita lihat dari tampak atas saja nih, di sini ya. Kemudian di sini ya, sini ya. Baik, begini ya. Untuk yang tidak diperlukan ini seperti line dan ini bisa di hidden aja. Ups ya, jangan mejanya ya. Ini hide, ini hide ya. Ini juga kita hide. Hide selection ya. Nah, jadi full ada objek yang seperti ini. Baik, sebelum melangkah ke praktek berikutnya, kita save dulu ya. Kita save ya, ini di folder yang sama nih dengan latihan-latihan pertemuan kali ini ya. Kita bebas, saya beri nama meja dan botol ya. Save ya. Kemudian kita akan memberi tekstur kayu ini seperti yang di awal saya sudah pernah perlihatkan tadi ya. Kayunya boleh pakai yang ada di internet, tinggal download tekstur kayu gitu. Nah, ini saya convert ya, saya pakai yang view ini aja supaya kelihatan di layar ya. Convert to editable poly aja ya, seperti ini ya. Baik, karena perubahan di software yang baru itu ya, menggunakan 3ds Max 2021. Nah, ini beda dengan 3ds Max versi 8. Nah, kalau yang di versi 8 ini contoh untuk penerapan material kaca dan kayu sebagai berikut ya. Misalnya ini kita jadikan poli ya, kemudian kita pilih permukaannya ya. Misalnya ini 1 dan kita beri ID-nya 14 nih ya, ini ya. Kemudian material, bisa tekan M di keyboard ya. Kemudian kita pilih reflectionnya, pilih yang flat mirror. Kemudian ID-nya tadi kan 14 ya, kita masukkan 14. Kita kembali ke parent, kemudian kita kurangi reflectionnya agar tidak terlalu tinggi ya, 80 aja. Assign to selection ya. Kemudian ya, hasilnya harus kita render. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nanti modifikasi di
reflectionnya ya material editor, terus kita klik yang flat mirrornya, itu kita pilih berapa ya intensitasnya. Ya baik, untuk memberikan efek yang lebih baik lagi ya ke scene yang kita kerjakan, ini kita tinggal buat mejanya ini menjadi ada kayunya ya. Nah ini kita pakai UVW map nanti ya. Kita pilih yang Blend Basic Parameter Diffuse. Diffuse-nya hati-hati kotaknya kecil, Anda tinggal klik yang tombol kecil kotaknya, kemudian pilih bitmap ya. Nah, karena kita tadi sudah punya beberapa tekstur kayu ya, nah kita tinggal pilih ya kayu ya, open ya, kemudian ini kita terapkan UVW mapping ya. Anda tinggal cari di modifier list, kan di situ ada tadi awal kita membuat bevel profile dan sebagainya, Anda tinggal pilih UVW mapping ya. Nah kita pilih editable poly secara keseluruhan, karena kalau yang polygon kan tadi sudah kita beri kaca ya. Nah kemudian ya, nah ini kita terapkan ya, di render hasilnya seperti ini ya. Misalnya seperti ya kayu yang sudah dipernis gitulah ya, mengkilap. Ya baik, untuk berikutnya ini saya menggunakan versi yang lama ya, karena di versi baru materialnya seperti ini ya. Jadi ini BAM-nya sudah ada yang menjadi default di softwarenya ya. Nah ini juga komputernya lemot ya untuk menggunakan material-material bawaan yang versi baru nih. Nah ini jadi ikonnya hanya hand saja nih. Nah yang akan saya berikan ini adalah material BAM. BAM itu kerutan ya, kerutan atau bisa jadi timbul dan tenggelam atau kekasarannya sebuah objek ya. Nah ini saya beralih ke 3D Max versi 8 dulu. Nah kalau di versi 8 ini masih bisa untuk belajar ya, belajar material mapping. Kalau di yang versi baru di 3D Max 21 itu materialnya sudah plug-in atau built-in semua, jadi bagus-bagus ya, dan komputernya ini tidak mampu nih, tidak kuat ya. Nah saya buat yang versi 8 nih, 3ds Max masih lama ya untuk belajar. Nah kita buka file latte Apple yang kita buat di pertemuan pertama ya, kan masih ada harusnya ya, latihan pertama kita buat Apple. Kemudian ya material, nah ini diffuse. Kalau ini warna, milih-milih warna gini tok ya. Kalau di yang versi lama masih gampang ya. Diffuse itu ada dua, warna dan tempel gambar yang kita maksud ya, kan ada dua tombolnya itu, warna dan yang kotak kecil itu. Nah ini yang kotak kecil, yang warna. Nah kalau warna saja ya mudah ya, tinggal pilih warnanya, klik Apple, objek Apple-nya ya, terus di assign ya. Nah kalau sudah assign itu ciri-cirinya itu ada segitiga kecil di sekitar material listnya itu ya. Nah itu tinggal kita terapkan ya, terus ya, nah itu, nah kita pilih-pilih sendiri. Nah kalau yang di versi baru 3D Max yang baru ini ya, ini kan materialnya sudah ada. Misalnya Anda mau milih kilauan atau yang apa ini, nah ini nge-lag ya komputernya. Ini komputernya lag ya. Nah ini kan sudah ada ini. Nah terus parameternya juga ya beda, tidak basic lagi ini ya. Nah, nah ini komputernya sudah tidak mampu merespon. Nah ini Anda tinggal, nah ini dipilih
transparansinya, ininya, parameternya, ini Anda tinggal pilih saja kalau yang di versi baru. Termasuk BAM-nya nanti juga sudah ada. Nah, kita kembali ke yang belajar ini aja di basicnya ya. Misalnya kita mau buat jadi seperti ya gambaran biasalah ya, gambarannya apple warnanya hijau gitu aja. Nah, kemudian ini BAM ya. Kalau Anda punya beberapa material ya yang bisa diterapkan ya, BAM itu salah satu memanfaatkan hitam dan putih ya, warna hitam dan putih. Nah, untuk warna hitam dan putih kita bisa pakai generate. Jadi material ini juga ada fitur untuk mengenerate warna hitam dan putih ya. Kalau Anda tidak punya yang mau ditempel atau di map ke objeknya, di map ke objek, nah itu Anda bisa pakai noise ini akan mengenerate hitam dan putih diacak gitu, terus jadilah sebuah seperti ya tekstur kayu itu tadi ya, ibaratnya seperti itu ya. Tinggal klik ganda, ini kan BAM-nya ya, BAM-nya Anda sudah bisa lihat tuh kerutannya itu mendefinisikan hitam itu ke dalam, putih itu ke timbul gitu ya. Kemudian ukurannya juga bisa disesuaikan, misalnya berapa kekasarannya itu ya yang mau diterapkan. Nah, itu nilainya berapa, nanti bisa dilihat di previewnya ya. Nah, itu ini angkanya berupa plus dan minus. Kalau Anda minus ya berarti terbalik, putihnya yang timbul, hitamnya yang tenggelam, gitu saja ya. Ya, ini BAM-nya adalah noise, amount-nya 80, oke. Hasilnya harus di render ya. Untuk lihat hasilnya kita render. Ya, seperti ini. Nah, kalau Anda pakai minus ya berarti tinggal dibalik, hitamnya jadi timbul, putihnya jadi tenggelam. Ini mapping untuk warna itu nanti berlaku untuk misalnya kalau Anda membuat keranjang ya, misalnya daripada melubangi plane atau melubangi square ya, Anda mending pilih pakai material mapping ya. Jadi seakan-akan tampak berlubang tapi sebetulnya tidak. Ya, ini pemanfaatkan warna hitam dan putih untuk sebuah material. Ya, untuk yang terakhir saya ambilkan dari Linda ini ya. Jadi untuk hitam putih itu bisa dijadikan opacity ya, lubang-lubang, sehingga kita tidak memberatkan komputer untuk membuat model benda yang lubang-lubang ya, atau seperti keranjang ya. Nah, jadi ada objek seperti ini ya, misalnya untuk membuatnya menjadi keranjang atau berlubang ya, kita pilih di list yang ada di material ya. Nanti itu kita pilih yang opacity. Nah, yang opacity ini. Nah, opacity kita pilih. Nah, tadi hitam putih yang mewakili BAM itu juga bisa mewakili opacity. Nah, misalnya ini ya, jadi hitam putihnya nanti bisa jadi hitam putihnya yang bolong itu hitamnya, putihnya yang muncul. Kalau nilainya itu negatif dan positif akan berkebalikan ya, yang putih itu justru muncul, yang hitam kebalikan, yang hitam muncul, yang putih akan hilang. Ya, kita tinggal ambil aja. Nah, itu sudah kelihatan di previewnya ya, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita render, nah jadinya seperti ini.
Nah, itu tinggal kita memainkan parameternya ya. Misalnya tilenya panjang, pendek, lubang yang hitam dianggap sebagai lubang itu ya kita tinggal bermain di parameter tilenya. Nah, itu kan ada tilenya. Ya, ini fungsi dari mapping hitam dan putih.